Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nelia Frida dari kelas 11 MIPA 1 nomor urut 27 SMA Negeri 1 Pejaguan. Di sini saya akan menjelaskan tentang minyak bumi. Apa sih minyak bumi itu? Jadi, minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang dengan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi, bahan bakar mulai dari LPG, bensin solar, hingga kerosin. Komposisi dari minyak bumi ini adalah hasil eksplorasi atau pengoboran, masih berupa minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini mengandung berbagai zat kimia berwujud gas, cair, dan padat. Apa saja yang terkandung dalam minyak bumi? Komponen utama minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon, baik alifatik, alisaklik, maupun aromatik. Kadar unsur karbon dalam minyak bumi dapat mencapai 50% sampai 85%. Sedangkan sisanya merupakan campuran unsur hidrogen dan unsur-unsur lain, misalnya nitrogen atau 0,5%, belerang 0-6%, dan oksigen 0-3,5%. Minyak bumi dikenal dengan sebutan bahan bakar fosil. Minyak bumi merupakan bahan bakar yang berasal dari fosil, jasad renik organisme yang hidup di lautan. Ketika organisme tersebut mati, sisa-sisa tumbuhan akan mengendap di dasar lautan dan tertutupi lumpur. Pengaruh tekanan dan temperatur tinggi mengubah lumpur menjadi lapisan batuan. Setelah jutaan tahun, bakteri anaerob akan menguraikan sisa-sisa organisme tersebut dan mengubahnya menjadi minyak bumi. Seiring dengan terjadinya reaksi penguraian, gas alam pun terbentuk. Gas alam terletak di atas lapisan minyak bumi. Minyak bumi tersebut terperangkap di antara lapisan batuan di dasar lautan. Minyak bumi dapat berpindah dari suatu daerah ke daerah lain dan berdeposit di suatu tempat jika terhalang oleh lapisan yang kedap zat cair dan gas atau impervious layer. Mengolah minyak bumi beserta fraksi-fraksinya. Minyak bumi adalah minyak mentah atau crude oil berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Kemudian, agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak yang melalui 2 tahap. Tahap pertama ada pengolahan destilasi. Pengolahan destilasi ini yaitu pemisahan dengan cara pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didihnya pada kolom bertingkat. Komponen utama minyak bumi dan gas alam adalah alkana, dan tahap ini minyak bumi akan terbagi atas 5 fraksi. 1. Gas atau fraksi dengan titik didih kurang dari 20 derajat Celcius. 2. Nafta atau bensin berat dengan titik didih lebih dari 20 derajat sampai 200 derajat Celcius. Ketiga, kerosin atau minyak tanah dan aftur dengan titik didih 175 derajat sampai 275 derajat Celcius. Yang keempat, diesel atau solar dengan titik didih 250 derajat sampai 400 derajat Celcius. Yang kelima, residu dengan titik didih lebih dari 300 derajat Celcius, dan sisanya dengan titik didih lebih dari 350 derajat. Lanjut dengan tahap kedua, yaitu ada cracking atau perengkahan. Perengkahan ini ada perubahan pada struktur kimia, yaitu pemecahan rantai, penambahan alkil, penambahan rantai, perubahan struktur, dan perubahan isomer.
Yang kedua ada ekstraksi, yaitu membersihkan produk dengan suatu zat pelarut. Yang ketiga adalah kristalisasi, yaitu produk-produk dipisahkan berdasarkan titik cairnya. Hal ini dilakukan dengan pendinginan, penekanan, penyaringan. Yang keempat ada treating, yaitu proses membersihkan produk agar kontaminan-kontaminan yang ada terbuang. Bedanya dengan ekstraksi adalah zat yang digunakan yaitu soda kaustik, tanah liat, dan proses hidrogenisasi. Jenis fraksi minyak bumi dan kegunaannya. Yang di sini ada fraksi ringan gas. Kegunaannya yaitu untuk memasak yang tersusun dari propana dan butana. Itu seperti LPG. Yang kedua adalah petroleum enter atau PE, digunakan dalam proses ekstraksi senyawa organik tertentu ataupun sebagai media reaksi menggunakan reagen tertentu. Yang ketiga ada bensin. Bensin banyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan seperti motor, mobil. Keempat ada nafta. Fraksi minyak bumi ini banyak digunakan sebagai pembuatan atau sintesis senyawa dalam produk cat, kosmetik, plastik, karet, deterjen, dan lain sebagainya. Yang kelima ada minyak tanah. Minyak tanah ini banyak digunakan sebagai bahan bakar kompor tradisional. Selain minyak tanah, dalam fraksi ini juga terdapat aftur yang digunakan sebagai bahan bakar pesawat. Yang keenam ada solar. Solar ini digunakan sebagai bahan bakar industri dan sebagai bahan bakar mesin yang berjenis diesel. Tujuh ada pelumas oli. Pelumas oli ini digunakan dalam berbagai mesin kendaraan. Selain itu, juga banyak digunakan untuk melindungi komponen dari logam saat terjadinya gesekan. 8 ada lilin. Lilin digunakan sebagai korek api, bahan dalam pembuatan batik, sebagai lilin, pelapis kertas untuk makanan, dan lain sebagainya. Yang ke-9 ada minyak bakar yang digunakan sebagai bahan bakar pengapian dalam industri besar seperti PLTU. Yang terakhir ada aspal. Aspal banyak digunakan sebagai bahan dalam pembuatan jalan raya. Selain itu juga dapat digunakan sebagai isolator. Bensin. Bensin adalah fraksi terpenting dari minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor roda 2, 3 maupun 4. Mutu bahan bakar bensin tergantung kepada jumlah ketukan atau knocking yang ditimbulkannya. Knocking atau ketukan adalah suatu perilaku bahan bakar yang menyebabkan mesin menggelitik, mengurangi efisiensi bahan bakar, dan merusak mesin. Knocking dinyatakan dengan nilai oktan. Bilangan oktan adalah ukuran dari kemampuan bahan bakar untuk mengatasi ketukan sewaktu terbakar dalam mesin. Semakin tinggi nilai oktan, berarti semakin sedikit ketukannya dan semakin baik juga mutunya. Dan bensin pasaran. Bensin terbagi menjadi 3 jenis, yaitu premium, pertamax, dan pertamax plus. Bilangan oktan pada bensin: N-heptana dengan bilangan 0, 2-metilpentana dengan bilangan 23, N-heksana dengan bilangan 25, 2-metilheksana dengan bilangan 44, 1-heptana dengan bilangan 60, 1-pentana dengan bilangan 62, 1-butena dengan bilangan 84, sikloheksana dengan bilangan 91, 2,2,4, trimetil dengan bilangan 97, pentana dengan 100. Itulah bilangan oktan pada bensin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.